Nah, bagi kalian yang punya Pajero atau punya Toyota, silahkan komen di bawah. Hai Tolovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan versi saya perbandingan antara mesinnya Toyota diesel yaitu 2KD atau 2GD dengan mesinnya Pajero yang baru, yang DID ya. Kalau di Thailand udah ada mesin Pajero baru yang Mavic, cuman Mavic belum masuk di Indonesia. Ini sekarang kita ngomong mesin yang lama. Nah, kalau menurut saya, kalau Anda memang kepengennya irit, Anda pakainya mesin Toyota. Kenapa? Mesin Toyota itu kalau saya tuning ya, biasanya ini kita ngomong ke remap ya. Biasanya ketika kita remap itu, memang mesin Toyota itu nggak terlalu suka basah. Ini saya ngomong dalam keadaan mesin standar ya, maksudnya mesin downpipe, intercooler, apa segala macam itu standar. Dia nggak terlalu suka basah. Nah, kalau mesinnya Pajero, Mitsubishi, itu dia lebih suka basah di settingannya. Jadi solarnya otomatis akan keluar lebih banyak. Makanya kenapa solarnya di Pajero itu akan lebih boros daripada yang di mesin Toyota gitu loh. Nah, tapi dari sisi tenaga, Pajero memang ketika semuanya itu standar, kita hanya main di tuningan aja, Pajero memang lebih kencang sih ya, lebih bertenaga mesinnya ketimbang mesin Toyota. Nah, itu memang benar. Nah, kecuali Toyotanya juga udah dimodif beberapa hal, Pajero udah dimodif beberapa hal, itu nggak bisa ngomong. Karena kenapa? Tergantung modifannya apa, apakah ganti downpipe, ganti turbo, apakah tambah intercooler, apakah ganti cam timing, itu berbeda-beda hasilnya. Tapi bukannya saya bilang Pajero bagus atau Pajero jelek atau Toyota bagus, Toyota jelek, enggak. Kalau mesin Toyota itu menurut saya dia lebih ke pemakaian sehari-hari sehingga dia mengutamakan iritnya. Kalau mesinnya Pajero lebih ke pleasure driving, jadi memang dia kencang mesinnya, lebih bertenaga tapi lebih boros gitu loh. Nah, kalau Anda memang suka yang bertenaga cuman nggak terlalu boros, mesin 2KD udah cukup. Nah, mesin 2GD yang lebih baru lagi, itu sebenarnya lebih boros sedikit ya daripada mesin yang lama. Nah, cuman untuk mesin-mesin yang baru, yang 2GD, transmisinya itu nggak terlalu kuat untuk menerima horsepower yang terlalu besar gitu, kecuali Anda belinya manual. Itu berbeda ceritanya. Nah, untuk di Mitsubishi Pajero sendiri, mesinnya dari yang lama ke yang baru nggak terlalu banyak perubahan. Yang banyak perubahan adalah di transmisinya. All new Pajero itu transmisinya lebih ringkih daripada Pajero lama. Kalau Pajero lama memang kita pengalaman dia lebih kuat dan lebih tahan banting. Kalau Pajero baru, dulu kita pernah tuning sampai over the limit, jadi transmisinya itu selip gitu loh. Nah, cuman dua-dua tergantung permintaan juga sih, tergantung kesukaan juga sih, kita mau preferensinya yang mana. Kalau Pajero lebih limbung ketika di tol karena mungkin konstruksinya dia yang agak lebih tinggi. Nah, kalau Fortuner di tol dia lebih anteng ketimbang Pajero, ya kan. Nah, cuman kalau memang saya lebih suka sedan, jadi berasa gitu loh, bener-bener berasa bedanya antara Pajero dengan Fortuner atau Innova. Kalau Innova di tol lebih anteng, memang jauh lebih anteng daripada Pajero. Pajero ini di tol agak limbung belakangnya, makanya orang suka pasang balance arm di belakang supaya limbungnya itu lebih banyak dikurangi. Nah, kalau orang-orang tanya sama saya damper yang dipasang di spring itu berfungsi apa enggak, ya pasti berfungsi. Cuman seberapa persen kan Anda yang bisa merasakan gitu loh. Tergantung bahannya juga, tergantung mereknya juga sih. Itu nggak bisa ngomong karena mereknya terlalu banyak di pasaran, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang berfungsi, ada yang enggak gitu loh. Nah, itu intinya sih untuk menstabilkan aja ketika Anda salip di tol itu nggak terlalu goyang-goyang. Nah, cuman untuk dari sisi engine, dua-duanya ini engine tahan banting, engine bisa diajak susah, jadi nggak terlalu rewel. Nah, tapi Pajero mesinnya makan oli lebih banyak daripada mesin Toyota. Nah, itu udah pasti. Kenapa? Kalau nggak percaya, Pajero setiap 5.000 km Anda cek dipstick itu pasti sudah berkurang. Nah, kalau mesin Toyota itu biasanya kalau semuanya normal dan keadaan standar, itu pengurangan penguapannya itu nggak terlalu tinggi. Itu kalau Toyota. Kalau Mitsubishi memang lebih tinggi, mungkin karena kompresi lebih tinggi atau blow by gas-nya lebih tinggi. Itu saya juga masih nggak terlalu riset sampai sana. Tapi cuman yang jelas setiap kali all new Pajero ganti oli, penguapannya lebih tinggi persentasenya daripada Toyota gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Lung Dokter Mobil. Thanks.
Nah, bagi kalian yang punya Pajero atau punya Toyota, silahkan komen di bawah. Ini kita intinya bukan untuk berantem, kita intinya hanya untuk menyamakan pendapat. Karena kan kalau saya kan pendapat dari sisi bengkel gitu loh. Karena kita dari sisi bengkel dan dari sisi mekanik, kita lihat banyak customer yang banyak yang memiliki keluhan dan banyak yang memiliki problem, itu yang kita summarize. Tapi dua-duanya saya juga suka kok. Maksudnya kita juga punya Innova, kita juga punya Pajero. Innova ini lebih ke mobil harian untuk bekerja, cuman memang udah kita tuning dan remap. Pajero ini lebih ke mobil kalau jalan keluar kota. Kalau kayak misalkan kita lagi ada jalan-jalan ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu kita pakai Pajero karena memang duduknya lebih enak di dalam gitu loh. Nah, cuman bagi Anda yang punya Innova, Fortuner atau Pajero, silahkan komen di bawah, kasih tahu kenapa mobil Anda itu lebih bagus daripada yang satunya, dan komen yang paling bagus pasti akan kita bacakan di selanjutnya. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.